Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar LibreOffice Writer mengenai tipe tabs. Pada LibreOffice Writer terdapat 4 tipe tab. Pertama adalah left, kedua adalah right, ketiga adalah center, dan keempat adalah decimal. Pertama, left digunakan untuk meratakan ujung kiri dari teks ke pemberhentian tabs dan memanjangkan teks ke kanan. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian menekan tombol tabs seperti ini, tulisan kalian akan diratakan dan teks kalian akan dipanjangkan di sebelah kanan seperti ini. Kalian buat baris baru, kalian tekan tabs dan kalian tulis lagi seperti ini. Seperti namanya, tipe tabs left digunakan untuk meratakan ujung kiri dari teks. Yang berikutnya adalah tipe tabs right. Tipe tabs right ini sama seperti left yang digunakan untuk meratakan ujung kanan dari teks ke pemberhentian tabs dan memanjangkan teks ke kiri. Dengan kata lain, kebalikannya. Hanya saja yang beda di sini sekarang kita gunakan. Tentunya di sini kalian tetap menggunakan left tabs untuk mengganti menjadi right atau kanan. Kalian tinggal klik di sini. Maka sekarang kalian sudah menggunakan tabs kanan. Yang jadi masalah adalah ketika kalian memilih pemberhentian tabs, misalkan di sini, kalian tekan tabs dan kalian tekan tabs lagi, maka akan menghasilkan hal yang sama. Jadi apa perbedaannya? Tabs kanan digunakan untuk penulisan dari kanan ke kiri. Jika yang biasanya kita gunakan adalah penulisan dari kiri ke kanan, tabs kanan digunakan untuk penulisan dari kanan ke kiri. Sekarang kita ulangi lagi. Di sini kita gunakan tabs left seperti ini, dan di sini terdapat dua icon baru, yaitu left to right untuk penulisan dari kiri ke kanan dan right to left penulisan dari kanan ke kiri. Sekarang kita klik. Seperti yang kalian lihat di sini, tab stopnya berganti ke kanan dan kalian langsung menggunakan tab right atau tabs kanan. Sekarang kita gunakan tabs seperti ini, tetapi di sini kita masih menggunakan tabs kiri. Kita hilangkan, tidak bisa hilang. Kita hilangkan tabs kiri, tetap tidak bisa. Kita kembalikan lagi menjadi kiri ke kanan, kita hilangkan dan kita langsung ganti kanan ke kiri. Dari sini kita gunakan tabs dan kalian langsung menggunakan tabs kanan. Ini adalah kegunaan dari tabs kanan. Sekarang kita hapus. Sekarang di sini kita tentukan tab stop untuk tabs right atau tabs kanan. Kita tentukan dengan mengklik kiri pada mouse dan kita buat tab stop selanjutnya dan kita tekan tombol tabs seperti ini. Kita hilangkan tab stopnya. Dan kita hapus. Kita kembalikan ke penulisan kiri ke kanan. Yang berikutnya adalah tipe tabs center. Seperti namanya, tengah digunakan untuk menengahkan teks pada pemberhentian tabs. Sekarang kita gunakan, kita pilih tab center di sini. Kita langsung pilih di mana kita akan menaruhnya seperti ini. Kalian tekan tabs dan kalian tulis sesuatu. Seperti yang kalian lihat di sini, tulisan kalian secara otomatis ditengahkan seperti kalian menggunakan center pada alignment. Kita buat lagi yang baru di sini, tabs dan kalian tulis. Ini adalah kegunaan dari tab center atau tab tengah. Jadi dengan tab tengah ini kalian tidak perlu alignment center. Yang berikutnya adalah tipe tab stop decimal. Tipe tab stop decimal ini digunakan untuk meratakan karakter dengan tipe decimal sebagai pemisahnya. Sekarang kita klik OK dan kita pilih tab stop decimal. Tentunya kalian bisa melihat di sini terdapat titik. Kita gunakan magnifier. Seperti tab stop center, hanya bedanya terdapat titik. Kita kembalikan dan kita gunakan tab stop decimal. Pemisah desimalnya adalah titik. Kita gunakan tabs dan kita buat nilai, misalkan seperti ini.
dan kita berikan pemisah desimal, yaitu titik. Dan seperti yang kalian lihat, pemisah desimal ini rata dengan tab stop. Dan yang berikutnya di sini kita buat tabs baru. Di sini misalkan, dan kita buat kembali nilai desimal. Tentunya, jika pemisah desimal yang kalian gunakan adalah koma, kalian tinggal memilih format, paragraf. Pada bagian karakter di bawahnya, di sini kalian ganti menjadi koma. Kalian klik OK. Seperti yang kalian lihat di sini, titik tidak menjadi rata pada tab stop desimal. Dan ketika kalian menggunakan koma, maka akan menjadi rata dengan tab stop desimal. Kita gunakan koma. Pada tab stop selanjutnya, tidak terjadi apa-apa. Kita kembali ke format, paragraf. Di sini, kita menggunakan dua tab stop. Sekarang, jika kalian pergi ke tab stop selanjutnya, di sini, seperti yang kalian lihat, karakter yang kita gunakan masih titik. Tab stop pertama, koma. Tab stop kedua, titik. Dengan kata lain, di sini, kalian harus merubahnya kembali menjadi koma. Kita kembalikan lagi. Kalian klik OK, dan secara otomatis, sekarang koma menjadi karakter pemisah desimal yang rata dengan tab stop. Kita gunakan koma, hanya seperti ini saja. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru.